sistem nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novela Adilia. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang arsip sistem nomor. Berikut penjelasannya. Pertama, ada pentingnya sistem kearsipan terhadap lembaga pendidikan. Sistem kearsipan adalah suatu metode yang terorganisir untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menyimpan, dan memelihara berbagai jenis dokumen dan informasi dalam suatu lembaga. Dalam konteks lembaga pendidikan, sistem kearsipan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi. Alasan sistem kearsipan penting. Pertama yaitu menjaga kelangsungan proses belajar mengajar. Yang kedua bisa mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga menjaga akuntabilitas. Yang keempat meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang kelima penyimpanan informasi yang aman dan terorganisir. Pengertian arsip sistem nomor. Arsip sistem nomor adalah suatu metode pengorganisasian dan penyimpanan dokumen atau arsip berdasarkan kode atau nomor tertentu. Jadi, sistem ini berbeda dengan sistem pengarsipan yang menggunakan nama orang ataupun subjek sebagai acuan utama. Karena dalam sistem nomor, setiap dokumen diberikan nomor unik yang berfungsi sebagai identitas dan digunakan untuk mencari serta mengambil dokumen tersebut. Mengapa menggunakan sistem nomor? Pertama yaitu bersifat sederhana dan efisien. Jadi sistem ini lebih sederhana, mudah dan diterapkan. Kedua itu fleksibel, jadi sistem nomor dapat digunakan untuk semua jenis dan konsisten. Jadi sistem ini memastikan konsistensi dalam penyimpanan dan pengambilan dokumen. Kemudian adapun jenis-jenis sistem nomor. Jenis-jenis sistem nomor ada 3. Pertama yaitu sistem nomor urut. Jadi setiap dokumen diberikan nomor urut secara berurutan. Yang kedua yaitu sistem nomor terminal digit. Itu nomor dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya 2 digit pertama untuk tahun, 2 digit berikutnya untuk bulan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada sistem nomor dewey. Apa itu sistem nomor dewey? Sistem ini menggunakan notasi angka 0 sampai 9 untuk mengklasifikasikan dokumen berdasarkan subjek. Berikut cara kerja sistem nomor. Dalam sistem nomor, adapun cara kerja sistemnya. Pertama yaitu pemberian nomor. Jadi setiap dokumen diberikan nomor unik ketika pertama kali diterima atau dibuat. Nomor ini biasanya terdiri dari angka atau kombinasi angka dan huruf. Kemudian yang kedua, setelah pemberian nomor, adapun pengelompokan. Jadi dokumen-dokumen dengan nomor yang berurutan atau memiliki karakteristik yang sama dapat dikelompokkan dalam satu folder atau laci. Setelahnya dibuat pengindeksan. Jadi untuk memudahkan pencarian, biasanya dibuat indeks atau daftar nomor yang berisi informasi singkat tentang isi dokumen. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Setelah di atas, dokumen disimpan berdasarkan nomornya dalam lemari arsip atau tempat penyimpanan lainnya.
Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem arsip nomor tersebut. Kelebihannya, pertama, yaitu mudah dipahami dan digunakan baik oleh staf yang berpengalaman maupun yang baru. Yang kedua, fleksibel. Sistem ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian adapun efisien dalam pencarian. Jadi, sistem ini juga menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, ada mencegah duplikasi. Jadi, setiap dokumen memiliki nomor yang unik agar tidak mudah untuk diduplikasi. Adapun kekurangannya, pertama yaitu sulit untuk menemukan dokumen jika lupa nomornya. Yang kedua, membutuhkan sistem pengindeksan yang baik untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya, adapun penerapan sistem pada institusi pendidikan. Jadi, penerapan model arsip sistem nomor di institusi pendidikan sangatlah penting. Agar apa? Agar untuk memastikan ketertiban, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan dokumen. Model ini memberikan identitas unik pada setiap dokumen, sehingga memudahkan pencarian dan pengelolaan. Untuk penerapan yang baik pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, dari jenis dokumennya. Jenis dokumen yang akan diarsipkan seperti siswa, keuangan, atau personalisasi. Yang kedua yaitu skema penomoran yang jelas. Jadi buatlah skema penomoran yang jelas dan konsisten. Misalnya menggunakan nomor urut sederhana atau kombinasi tahun, bulan, dan nomor urut. Yang penting semua orang mengerti sistemnya. Yang ketiga yaitu indeks. Jangan lupakan indeks, karena meskipun sistem nomor memudahkan pencarian, indeks tambahan akan mempercepat prosesnya. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Jadi pertimbangkan penyimpanan, karena arsip yang sering digunakan harus mudah diakses, yang jarang bisa disimpan di tempat lain. Contoh kasus dari penerapan arsip sistem nomor. Berikut contoh kasusnya. Seperti di sebuah sekolah menengah pertama atau SMP, mereka memutuskan untuk menggunakan sistem nomor terminal digit untuk mengelola berkas siswa. Jadi, nomor sistem mereka terdiri dari pertama 2 digit pertama atau tahun masuk. Kemudian 2 digit berikutnya adalah bulan masuk, dan yang ketiga yaitu 3 digit terakhir atau nomor urut siswa pada bulan itu. Contohnya, siswa yang masuk bulan Januari 2024 dengan nomor urut 15 akan punya nomor siswa 240115. Dengan sistem ini, sekolah bisa langsung tahu tahun dan bulan masuk siswa hanya dengan melihat nomornya. Ini sangat membantu dalam mengelola data siswa, terutama saat membuat laporan atau mencari informasi tertentu. Kesimpulan dari penggunaan sistem arsip nomor. Penerapan sistem arsip nomor di institusi pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen. Nah, dengan memilih model yang tepat dan menerapkannya secara konsisten, institusi pendidikan dapat menjaga keamanan dan ketersediaan informasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.